Yeremia pasal 35. Kesetiaan orang-orang Rekab. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia di zaman Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, bunyinya. Pergilah kepada kaum orang Rekab, berbicaralah dengan mereka dan bawalah mereka ke rumah Tuhan, ke dalam salah satu kamar, kemudian berilah mereka minum anggur. Maka aku menjemput Yaasanya bin Yeremia bin Habasinya beserta saudara-saudaranya dan semua anaknya, pendeknya segenap kaum orang Rekab. Aku membawa mereka ke rumah Tuhan, ke dalam kamar anak-anak Hanan bin Yigdalia, abdi Allah. Itulah kamar yang di sebelah kamar para pembesar, di atas kamar Maaseya bin Salum, penjaga pintu. Di depan anggota-anggota kaum orang Rekab itu, aku meletakkan piala-piala penuh anggur dan cawan-cawan. Lalu aku berkata kepada mereka, silakan minum anggur. Tetapi mereka menjawab, kami tidak minum anggur, sebab Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami, telah memberi perintah kepada kami. Katanya, janganlah kamu atau anak-anakmu pun minum anggur sampai selama-lamanya. Janganlah kamu mendirikan rumah, janganlah kamu menabur benih, janganlah kamu membuat atau mempunyai kebun anggur, melainkan haruslah kamu diam di kemah-kemah selama hidupmu, supaya lama kamu hidup di tanah, di mana kamu tinggal sebagai orang asing. Kami mentaati suara Yonadab bin Rekab, bapa leluhur kami dalam segala apa yang diperintahkannya kepada kami, agar kami tidak minum anggur selama hidup kami, yakni kami sendiri, istri kami, anak-anak lelaki, dan anak-anak perempuan kami, agar kami tidak mendirikan rumah-rumah untuk kami diami, tidak mempunyai kebun anggur atau ladang serta benih, melainkan kami diam di kemah-kemah dan taat melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepada kami oleh Yonadab, bapa leluhur kami. Tetapi ketika Nebukadnezar, Raja Babel, bergerak maju melawan negeri ini, maka kami berkata, marilah kita mengungsi ke Yerusalem, karena tentara orang Kasdim dan tentara orang Aram itu. Demikianlah kami diam di Yerusalem. Pada waktu itu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Pergilah dan katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, tidakkah kamu mau menerima penghajaran, yaitu mendengarkan perkataan-perkataanku? Memang perintah Yonadab bin Rekab itu masih ditepati. Ia telah memerintahkan kepada keturunannya supaya mereka jangan minum anggur, dan sampai sekarang ini mereka tidak meminumnya, sebab mereka mendengarkan perintah bapa leluhur mereka. Aku sendiri telah berbicara kepada kamu terus-menerus, tetapi kamu tidak mendengarkan aku. Aku telah mengutus kepadamu segala hambaku, yakni para nabi, terus-menerus mengatakan, kembalilah kamu masing-masing dari tingkah langkahmu yang jahat itu. Perbaikilah perbuatanmu. Janganlah mengikuti Allah lain untuk beribadah kepada mereka. Maka kamu akan tetap diam di tanah yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Tetapi kamu tidak mau memperhatikannya dan kamu tidak mau mendengarkan aku. Sungguh, keturunan Yonadab bin Rekab menepati perintah yang diberikan bapa leluhurnya kepada mereka. Tetapi bangsa ini tidak mau mendengarkan aku. Sebab itu beginilah firman Tuhan, semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku mendatangkan kepada Yehuda dan kepada segenap penduduk Yerusalem segala malapetaka yang kuancamkan atas mereka. Karena aku telah berbicara kepada mereka, tetapi mereka tidak mau mendengarkan. Dan aku telah berseru kepada mereka, tetapi mereka tidak mau menjawab. Tetapi berkatalah Yeremia kepada kaum orang Rekab, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Oleh karena kamu telah mendengarkan perintah Yonadab, bapa leluhurmu, telah berpegang pada segala perintahnya dan telah melakukan tepat seperti yang diperintahkannya kepadamu, maka beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Keturunan Yonadab bin Rekab takkan terputus melayani aku sepanjang masa.
Yeremia pasal 36. Pembakaran kitab nubuat Yeremia oleh Raja Yoyakim. Dalam tahun yang keempat pemerintahan Yoyakim bin Yosia Raja Yehuda, datanglah firman ini dari Tuhan kepada Yeremia, bunyinya, ambillah kitab gulungan dan tulislah di dalamnya segala perkataan yang telah aku firmankan kepadamu mengenai Israel, Yehuda dan segala bangsa, dari sejak aku berbicara kepadamu, yakni dari sejak zaman Yosia sampai waktu ini. Mungkin apabila kaum Yehuda mendengar tentang segala malapetaka yang aku rancangkan, hendak mendatangkannya kepada mereka, maka mereka masing-masing akan bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sehingga aku mengampuni kesalahan dan dosa mereka. Jadi Yeremia memanggil Baruk bin Neria, lalu Baruk menuliskan dalam gulungan itu langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Pada suatu kali Yeremia memberi perintah kepada Baruk, aku ini berhalangan, tidak dapat pergi ke rumah Tuhan. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan, dari gulungan yang kutuliskan langsung dari mulutku itu. Kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya, haruslah kau bacakannya juga. Mungkin permohonan mereka sampai di hadapan Tuhan dan mereka masing-masing bertobat dari tingkah langkahnya yang jahat itu, sebab besar murka dan kehangatan amarah yang diancamkan Tuhan kepada bangsa ini. Lalu Baruk bin Neria melakukan tepat seperti yang diperintahkan kepadanya oleh Nabi Yeremia untuk membacakan perkataan-perkataan Tuhan dari kitab itu di rumah Tuhan. Adapun dalam tahun yang kelima pemerintahan Yoyakim bin Yosia, Raja Yehuda, dalam bulan yang ke-9, orang telah memaklumkan puasa di hadapan Tuhan bagi segenap rakyat yang di Yerusalem dan bagi segenap rakyat yang telah datang dari kota-kota Yehuda ke Yerusalem. Maka Baruk membacakan kepada segenap rakyat perkataan Yeremia dari kitab itu, di rumah Tuhan, di kamar Gamaria, anak Panitra Safan, di pelataran atas, di muka pintu gerbang baru di rumah Tuhan. Ketika Mikaya bin Gemaria bin Safan mendengar segala firman Tuhan dari kitab itu, turunlah ia ke istana raja, ke kamar Panitra. Di sana tempat duduk semua pemuka, yakni Panitra Elisama, Delaya bin Semaya, Elnatan bin Akbor, Gemaria bin Safan, Sedekiah bin Hanania, dan semua pemuka lain. Lalu Mikaya memberitahukan kepada mereka segala firman yang telah didengarnya, ketika Baruk membacakan kitab itu kepada orang banyak. Kemudian para pemimpin itu menyuruh Yehudi bin Netania bin Selemia bin Kusi kepada Baruk mengatakan, bawalah gulungan yang telah kau bacakan kepada orang banyak itu dan datanglah kemari. Maka Baruk bin Neria membawa gulungan itu dan datang kepada mereka. Berkatalah mereka kepadanya, silakan duduk dan bacakan itu kepada kami. Lalu Baruk membacakannya kepada mereka. Setelah mereka mendengar segala perkataan itu, maka terkejutlah mereka dan berkata seorang kepada yang lain, kita harus dengan segera memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Bertanyalah mereka kepada Baruk, katanya, beritahukanlah kepada kami bagaimana caranya engkau menuliskan segala perkataan ini. Jawab Baruk kepada mereka, segala perkataan ini langsung dari mulut Yeremia kepadaku, dan aku menuliskannya dengan tinta dalam kitab. Lalu berkatalah para pemuka itu kepada Baruk, pergilah, sembunyikanlah dirimu bersama Yeremia. Janganlah ada orang yang mengetahui di mana tempatmu. Kemudian pergilah mereka menghadap raja di pelataran, sesudah mereka menyimpan gulungan itu di kamar Panitra Elisama. Mereka memberitahukan segala perkataan ini kepada raja. Raja menyuruh Yehudi mengambil gulungan itu, lalu ia mengambilnya dari kamar Panitra Elisama itu. Yehudi membacakannya kepada raja dan semua pemuka yang berdiri dekat raja. Waktu itu adalah bulan yang ke-9 dan raja sedang duduk di balai musim dingin, sementara di depannya api menyala di perapian. Setiap kali apabila Yehudi selesai membacakan 3-4 lajur,
Maka raja mengoyak-ngoyaknya dengan pisau raut, lalu dilemparkan ke dalam api yang di perapian itu, sampai seluruh gulungan itu habis dimakan api yang di perapian itu. Baik raja maupun para pegawainya yang mendengarkan segala perkataan ini, seorang pun tidak terkejut dan tidak mengoyakkan pakaiannya. Elnatan, Delaya, dan Gemaria memang mendesak kepada raja, supaya jangan membakar gulungan itu, tetapi raja tidak mendengarkan mereka. Bahkan raja memerintahkan Pangeran Yerameel, Seraya bin Asriel, dan Selemia bin Abdeel untuk menangkap juru tulis Baruk dan Nabi Yeremia. Tetapi Tuhan menyembunyikan mereka. Sesudah raja membakar gulungan berisi perkataan-perkataan yang dituliskan oleh Baruk langsung dari mulut Yeremia itu, maka datanglah firman Tuhan kepada Yeremia bunyinya, "Ambil pulalah gulungan lain, tuliskanlah di dalamnya segala perkataan yang semula ada di dalam gulungan yang pertama yang dibakar oleh Yoyakim Raja Yehuda. Mengenai Yoyakim Raja Yehuda, haruslah kau katakan, beginilah firman Tuhan, engkau telah membakar gulungan ini dengan berkata, mengapakah engkau menulis di dalamnya bahwa Raja Babel pasti akan datang untuk memusnahkan negeri ini dan untuk melenyapkan dari dalamnya manusia dan hewan? Sebab itu beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Ia tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas tahta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin di waktu malam. Aku akan menghukum dia, keturunannya dan hamba-hambanya karena kesalahan mereka. Aku akan mendatangkan atas mereka, atas segala penduduk Yerusalem dan atas orang Yehuda, segenap malapetaka yang kuancamkan kepada mereka, yang mereka tidak mau mendengarnya." Maka Yeremia mengambil gulungan lain dan memberikannya kepada juru tulis Baruk bin Neria yang menuliskannya di dalamnya langsung dari mulut Yeremia segala perkataan yang ada di dalam kitab yang telah dibakar Yoyakim, Raja Yehuda dalam api itu. Lagi pula masih ditambahi dengan banyak perkataan seperti itu.